Hai Naranisa Lovers, lagi nungguin ya apa sih tutorialnya kali ini? Kita akan membuat satu tart dengan tema flower cake ya, dengan kombinasi coklat siram di atasnya. Untuk kalian yang penasaran bagaimana untuk komposisinya dalam membuat coklat siram ini, juga cara membuat bunga yang ada di sebelah bawah ini nih, terus untuk polesannya yang mulus di samping. Untuk kalian yang ingin tahu gimana sih tutorialnya, disimak ya videonya sampai habis. Untuk langkah yang pertama, kita membuat coklat cetak dulu. Untuk tutorialnya bagaimana cara mencairkan coklat batang, kemudian mencetaknya menjadi berbagai macam bentuk, bisa kalian lihat ya di playlistnya. Untuk videonya pernah saya bikin pas saya awal-awal dulu buat channel ya, jadi lumayan lama sih untuk videonya, bisa kalian buka lagi. Terus berhubung ini cetakannya kecil, jadi untuk coklat cairnya saya masukkan di dalam plastik ya, baru disemprotkan di dalam cetakan biar lebih mudahnya seperti itu nih. Untuk langkah yang kedua, kita membuat bunga dari buttercream memakai squid mawar ya, dengan bentuknya seperti ini. Karena ini akan dimasukkan dalam freezer, jadi kita membutuhkan bantuan kertas roti yang udah dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Buat pangkal kelopak dulu 2 kali sampai menyerupai kerucut seperti ini, diikuti dengan membuat 3 kelopak yang pertama seperti ini ya. Terus untuk sudut-sudutnya coba ditutup dengan kelopak-kelopak lagi sampai membentuk bunga yang agak kecil, lalu diikuti dengan kelopak yang mulai membesar seperti ini. Semakin lama kita menggerakkan squidnya, maka akan semakin besar bunga mawar yang akan kita buat. Nah, jadinya seperti ini nih. Oke, next untuk bunga yang kedua, bunga krisan ya. Ini pakai squid yang ujungnya seperti ini nih. Langkah yang pertama, membuat dasaran dulu. Ini untuk dasaran kita menempelkan kelopak-kelopak bunganya. Caranya melingkar seperti ini ya. Nah, bisa diperhatikan untuk sudut-sudutnya antara kelopak satu dan kelopak yang lain kan ada jaraknya, itu diisi lagi dengan kelopak gitu ya. Jadi untuk posisi mata squidnya itu dibikin agak berdiri, semakin ke dalam semakin berdiri seperti itu ya. Nah, untuk bagian tengahnya, untuk putihnya pakai buttercream warna hitam seperti ini ya, biar makin cantik untuk bunganya. Kalau udah selesai bunga mawar dengan bunga krisan, kita masukkan di dalam freezer ya. Soalnya nanti kita membutuhkan kondisi bunga yang beku biar lebih mudah ditata di sekeliling cake nya ya. Saya lebih suka pakai trik seperti ini, nggak langsung pasang ya. Soalnya kalau kita masukkan di dalam freezer dulu, untuk kondisi kelopaknya itu lebih kokoh dan tidak berubah bentuk ya, seperti itu. Langkah selanjutnya kita melakukan polesan base cake seperti biasanya ya, oles tipis-tipis saja dulu. Soalnya untuk kali ini modelnya pakai teknik polesan biasa, bukan buttercream steam ya. Jadi untuk dasaran cake nya nggak usah tebal-tebal aja dulu, yang penting untuk remahannya tertutup seperti itu ya. Sekarang kita mengcover bagian samping nih dengan menggunakan plastik, masukkan buttercream warna, kita semprot-semprotkan secara vertikal. Ini tujuannya agar pembagian buttercream ini bisa merata. Untuk pemula saya sarankan pakai teknik seperti ini ya, ini lebih bagus nanti hasilnya. Jadi untuk polesan buttercreamnya tidak tebal tipis seperti itu ya. Kita memakai teknik api kompor untuk memanaskan spatulanya. Jangan lupa selalu pakai tisu ya, untuk mengontrol sejauh mana sih panas dari spatula itu. Juga membersihkan spatulanya yang belepotan dengan buttercream, agar kondisi pisau olesnya saat kita memolesnya itu selalu bersih dari buttercream, biar lebih rapi ya hasilnya. Untuk teknik pengolesan satu arah, jangan bolak-balik. Jadi kalau kita udah memolesnya satu arah, kemudian dipanasi lagi spatulanya, dilap lagi, kemudian dioles lagi, seperti itu secara berulang sampai kita mendapatkan polesan yang benar-benar halus. Oke, untuk bagian atas coba dirapikan. Terus kita sekarang membuat coklat cairnya. Ini komposisinya antara coklat batang dengan susunya itu sepertiganya ya. Kali ini saya memakai di sisi 75 gram. Jadi untuk susunya pakai 25 ml. Dan untuk efek biar agak mengkilap, saya pakai sedikit margarin. Untuk mereknya terserah ya. Oke, dan seperti itu. Untuk tutorial bagaimana membuat coklat siram sudah saya bikin videonya, bisa disimak, bisa dibuka lagi ya untuk playlistnya. Sekarang kita menyemprotkan atau menuangkan coklat cairnya di atas cake seperti ini ya. Kebiasaan saya
saya tidak pakai pisau oles. Jadi untuk lelehan dari coklat siramnya ini alami ya, tanpa bantuan alat apapun. Jadi mengalirnya itu dengan sendirinya. Untuk bagian pinggir-pinggir untuk efek lelehannya bisa disemprotkan dengan sisa coklat yang ada di dalam plastik seperti ini ya. Oke. Untuk bagian bawah yang belepotan bisa dirapikan dengan spatula, soalnya untuk bagian bawahnya akan kita isi dengan 2 macam bunga yang udah kita buat tadi ya. Ini udah dalam kondisi yang beku, siap ditempel-tempelin di sepanjang cake-nya. Pakai sedikit bantuan buttercream untuk menempelkannya biar lebih kokoh ya, biar lebih kuat untuk menempel di dasar cake-nya. Caranya seperti ini. Untuk bunga kristalnya satu saja, terus di sampingnya ada bunga mawarnya 2, sekelilingnya ya sampai menutup semua. Oke. Untuk bagian atasnya ini kan udah agak kondisi keras ya, saya takutnya nanti malah susah kalau menancapkan coklat cetaknya. Jadi kalau kondisinya masih basah seperti ini, segera saja untuk dikasih cetakan coklatnya ya, dengan bantuan pisau untuk memberi jalannya. Soalnya kalau kita menancapkan begitu saja takutnya nanti coklatnya gampang patah. Jadi saya kebiasaan kalau ingin menancapkan coklatnya selalu saya pakai tusukan ya dari pisaunya biar lebih mudah menancapkannya. Untuk mempercantik pakai cherry ya, 2 di sebelah kanan seperti ini nih. Oke. Sekarang kita meneruskan dekorasi bawahnya ya, yang diisi dengan bunga-bunga tadi. Kita pakai buttercream warna hijau. Ini seolah-olah seperti bakal bunga atau bunga-bunga kecil yang mau jadi kuncup seperti itu ya. Disemprotkan di antara sela-sela bunganya seperti ini, diatur jaraknya biar nggak terlalu rapat ya. Nah untuk bagian atasnya biar tambah cantik dikasih titik-titik pakai buttercream warna putih. Kalau udah selesai jadinya seperti ini ya. Sekarang kita membuat ucapannya. Berhubung ini tulisannya sedikit panjang, jadi saya pakai fondant saja dan saya tulis pakai edible pen. Kemarin ada yang tanya, ada nggak sih alat untuk mengganti edible pen? Kayaknya nggak ada deh, apalagi kalau kita bikin detail-detail yang kecil gitu ya. Untuk edible pen ini sangat berperan sekali. Nah, jadi kalau diganti dengan buttercream kayaknya juga nggak akan sebagus kalau kita menulis pakai edible pen nih. Jadinya seperti ini ya. Untuk kombinasi warnanya biar tambah cantik saya pakai 2 lapisan ya, putih sama merah seperti ini. Dan untuk alat pemotongnya saya pakai pemotong bulat tapi bagian yang bergerigi, yang bergelombang biar ada motif. Oke, jadinya seperti ini nih. Cukup ditempelin di atas cake-nya seperti ini ya. Lalu untuk ruang kosong di samping-sampingnya saya pakai hiasan spikel yang bentuknya kayak mutiara. Tapi kalau orang Jawa bilang ini kayak gotri semacam itu ya. Jadi sedikit samar. Biasanya sering nih customer saya itu agak ragu, Mbak ini bisa dimakan apa enggak sih? Kok bentuknya kayak gini nih, kayak besi. Jangan khawatir ya, untuk dekorasi di atas cake itu rata-rata insya Allah aman dikonsumsi. Jadi meskipun bentuknya agak samar kayak benda-benda keras, jadi jangan khawatir ya, bisa dimakan kok semuanya. Nah jadinya seperti ini nih. Ini adalah tart ukuran 18 cm dengan hiasan coklat siram di atasnya, lengkap dengan coklat cetak dan bunga buttercream di sebelah bawahnya nih. Untuk kalian yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar tiap kali ada tutorial yang baru dari Naranisla Cake kalian tidak ketinggalan untuk informasinya ya. Makasih atas kesetiaan di channel ini. Mudah-mudahan videonya bisa menginspirasi ya. Ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.